Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu dikisahkan jin yang menguasai kerajaan Nabi Sulaiman yang membuat Nabi Sulaiman sampai dipukuli oleh nelayan karena dianggap Sulaiman palsu. Bagaimanakah ceritanya? Dahulu dikisahkan jin yang menguasai kerajaan Nabi Sulaiman yang membuat Nabi Sulaiman sampai dipukuli oleh nelayan karena dianggap Sulaiman palsu. Bagaimanakah ceritanya? Diriwayatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai 100 istri dan salah satu istrinya bernama Jarodah. Ia merupakan istri yang paling dicintai dan paling dipercayai oleh Nabi Sulaiman. Kebiasaan Nabi Sulaiman ketika akan mandi jenabat atau ketika akan membuang hajat, ia melepas cincin kebesarannya dan ia tidak akan memberikan kepada manusia manapun terkecuali kepada Jarodah. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman ingin membuang hajat, ia memberikan cincin itu kepada Jarodah. Tiba-tiba ada jin yang bernama Habib Kik yang menjelma pada wujud Nabi Sulaiman. Jin itu berkata kepada Jarodah, "Berikan cincin itu padaku." Akhirnya Jarodah pun memberikan cincin itu pada jin yang menyerupai Nabi Sulaiman, dan akhirnya jin itu menduduki kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian keluarlah Nabi Sulaiman yang asli dan meminta cincin pada Jarodah. Lalu Jarodah pun berkata, "Bukankah engkau tadi yang telah mengambil cincin itu, Sulaiman?" Sulaiman menjawab, "Saya belum mengambil cincin itu." Akhirnya Nabi Sulaiman keluar dengan keadaan bingung karena kehilangan cincin kebesarannya. Sedangkan jin Habib Kik yang berhasil menguasai kerajaan Nabi Sulaiman dan menghukumi manusia selama 40 hari. Akan tetapi, para manusia sama mengingkari hukum dari Nabi Sulaiman palsu karena dianggap banyak yang menyimpang. Maka berkumpullah ahli Qura atau ulama Bani Israel dan mereka menanyakan keadaan Nabi Sulaiman pada istri-istrinya Nabi Sulaiman. Mereka berkata, "Kami mengingkari kelakuan Nabi Sulaiman. Jika memang dia benar-benar Nabi Sulaiman, berarti akalnya telah hilang dan kami mengingkari hukum-hukumnya." Maka saat itu menangislah istri-istrinya Nabi Sulaiman. Akhirnya mereka para ulama mendatangi Sulaiman yang palsu itu dan mereka membentangkan kitab Taurat, kemudian membacakannya di depan Sulaiman yang palsu. Akhirnya Nabi Sulaiman yang palsu itu pun ketakutan dan terbang di hadapan para ulama. Kemudian jatuh di atas bukit sedangkan cincin Nabi Sulaiman masih bersamanya. Kemudian dia terbang lagi ke atas lautan dan cincin itu pun jatuh di atas lautan dan tertelan ikan di laut. Sedangkan keadaan Nabi Sulaiman yang asli dalam keadaan bingung karena hilang kewibawaannya, sehingga membuatnya terus berjalan hingga sampai ke tempat para nelayan. Saat Nabi Sulaiman merasa sangat lapar, akhirnya ia pun meminta ikan pada nelayan dengan berkata, "Berilah saya ikan, karena saya adalah Nabi Sulaiman, raja kalian." Maka sebagian para nelayan itu pun berdiri dan memukuli Nabi Sulaiman dengan tongkat sehingga Nabi Sulaiman terluka. Mereka menganggap ia hanya orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi Sulaiman saja. Kemudian Nabi Sulaiman membasuh lukanya di pinggir pantai dan sebagian nelayan mencela pada nelayan yang memukuli Nabi Sulaiman. Mereka berkata, "Perbuatan kalian itu sangat jelek sekali." Salah satu nelayan berkata, adanya dia dipukuli karena dia mengaku-ngaku sebagai Nabi Sulaiman. Akhirnya mereka memberi 2 ikan busuk kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman tidak peduli pada rasa sakit akibat pukulan tadi. Setelah mendapatkan ikan, ia langsung ke pantai untuk mencucinya. Nabi Sulaiman membelah ikan itu dan mencucinya. Ternyata dia menemukan cincinnya dalam perut salah satu ikan itu. Kemudian ia memakai cincin itu. Akhirnya burung-burung pun mengelilingi Nabi Sulaiman karena kewibawaan Nabi Sulaiman. Seketika orang-orang pun berdiri mengetahui bahwa dia ternyata Nabi Sulaiman yang asli. Kemudian mereka meminta maaf atas perbuatan mereka kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman berkata, "Saya tidak memuji ada permintaan maaf kalian dan saya tidak mencela pada perbuatan kalian.
karena perkaranya memang sudah seperti ini. Sudah qadar Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman kembali di kerajaannya dan dia memerintahkan untuk menangkap jin yang menyerupai dirinya. Setelah jin itu tertangkap oleh Nabi Sulaiman memerintah untuk memasukkan jin itu ke dalam peti besi dan dikunci, kemudian diberikan stempel Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman memerintah supaya peti itu dibuang ke laut. Maka jin yang menyerupai Nabi Sulaiman akan berada di dalam peti itu sampai hari kiamat. Setelah kejadian itu, Allah menundukkan angin untuk kendaraan Nabi Sulaiman sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, berilah saya kekuasaan dan kerajaan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain." Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Seperti inilah merupakan bentuk cobaan Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman dalam menguji kesabaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Allahu a'lamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.